Ya, paling optimisnya saya tetap melihatnya masih di kisaran 6-7%. Ya, Tahun? itu full employ apa kalau kita bicara apa namanya potential growth-nya Indonesia. Potensial. Jadi kalau itu bicara skenario optimis kan. Ya. Jadi kalau skenario optimis bisa sekitar berapa? 6-7% di Ya, beberapa tahun ke depan? kalau kita bicara dengan tadi ya full capacity, artinya kapasitas produksinya bisa dimaksimalkan, ya peningkatan produksinya pun juga produktivitasnya ekonomi kita bisa ditingkatkan, ya tentunya ya ini meskipun memang apa namanya yaitu long way to go-nya, artinya ada hal-hal yang terkait dengan faktor produksi yakni labor ya, kualitas dari human capital kita yang juga harus yang memang tidak bisa terselesaikan dalam beberapa waktu tahun ke depan gitu ya. Namun ya paling optimisnya saya tetap melihatnya masih di kisaran 6-7%. Tahun? Ya, itu full employ apa kalau kita bicara apa namanya potential growth-nya Indonesia. Potential growth, Ya, itu potential growth itu meaning artinya full capacity ekonomi kita ya. Kalau tadi produktivitas kita bisa ditingkatkan, ya itu kita bicara beyond 10 tahun lah ya. Nah, tapi dengan catatan tadi ya, kalau kita bisa mengakselerasi motor-motor pertumbuhan ekonomi kita, bukan hanya tadi dari sisi demand, tapi juga kita perlu ingat juga dari sisi supply-nya juga harus kita dorong juga ya, karena manufaktur misalkan ya, manufaktur kita juga belum apa namanya, ya manufaktur kita yang terbesar ya kuenya saat ini terbesar adalah Mamin, ya petrochemical, ya produk elektronik itu secara kue yang terbesar. Tapi kalau kita bicara apa namanya bagaimana penyerapan tenaga kerjanya pun juga ataupun bagaimana daya saing dari produk-produk manufaktur kita pun juga mohon maaf kita masih belum ada peningkatan yang signifikan. Nah, oleh sebab itu makanya kalau kita bicara tekstil garment ya dalam 10 tahun terakhir ini market share kita di global value chain-nya turun. Kita udah tergantikan oleh produknya Bangladesh, produknya India, ya dan Vietnam. Jadi artinya ya tentu kita harus apa namanya refleksi lagi ya. Tentunya kita nggak mungkin memacu semua sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia, tapi kita harus melihat lagi, memetakan lagi mana yang potensial yang bisa kita dorong, mana yang memang kita bisa yang memang potensi penyerapan tenaga kerjanya besar dan juga untuk meningkatkan nilai tambahnya pun juga besar ya, karena itu double hit ya, artinya untuk bisa kita mengurangi ketergantungan impor ya, dan juga di saat bersamaan pun juga kita bisa meningkatkan nilai ekspor kita, nilai tambah ekspor kita. Jadi dan juga di saat bersamaan tadi adalah bisa mendorong lagi reindustrialisasi. Ya, karena ini yang mungkin sekalipun memang kue dari industri manufaktur kita masih yang terbesar, ya, tapi kita bisa bayangkan kue manufaktur kita sebelumnya di atas 20%, mendekati 30%, saat ini hanya di bawah 20%. Ya, jadi tentunya ini harus kita pahami lagi bahwa dan kecepatan ataupun laju produktivitasnya ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor ataupun produktivitas sektor-sektor jasa, ya, dan juga keseluruhan ekonomi kita. Jadi ini yang harus dipacu lagi bagaimana peningkatan produktivitas dari sektor-sektor manufaktur kita. Baik, ada nuansa optimisme di sana gitu. Bisa 6-7% kalau memang semua lini bergerak. Total football menyerang itu bisa 6-7%. Bang Joshua, kalau di podcast ini ada game sedikit nih. Nah, kita kalau tadi kan serius-serius banget ya. Sekarang kita coba ngobrol yang lucu-lucu. Oke. Saya tanya, jawab pendek ya. Oke. Investasi saham atau properti? Saham. Sahamnya banyak kayaknya nih. Waduh, enggak lah. Saya kecil-kecil aja lah. Kan lama-lama menjadi bukit kan katanya. Iya gitu ya. Biasanya saham-saham apa yang dibeli? Saham-saham blue chip atau? Tentu kan karena saya fundamentalis ya, saya sebagai ekonomis. Ya. Cocok nih. Cocok nih narasumbernya untuk fundamental, ternyata fundamentalis. Karena saya fundamentalis, saya akan mencari ya tentunya saham-saham yang basicnya fundamental, ya artinya yang kondisinya bagus secara fundamental dan memang yang harganya lagi PI-nya lagi jelek ya saat ini. Gitu. Berarti memang benar-benar seorang fundamentalis, ya, akan melihat rasio-rasio
keuangan pasti. Iya. PI, PBV, ya gitu-gitu dilihatin ya. IPS gitu, dilihat-lihatin detail gitu. Yes, betul. Kurang berani tapi pasti. Ya cuan tapi ya naik gitu. Nggak bisa kayak gini nih. Iya. Ya gitu ya, lebih milih gitu berarti ya. Iya, betul. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri ya. Kita harus dorong lagi investasi untuk meningkatkan domestik kita dulu. Oh ya betul, setuju. Rapat pagi atau rapat sore? Rapat pagi, I'm kind of a morning person. Kamu nih persen. Jadi saya lebih energetik kalau di pagi hari. Bangunnya pagi ya? Yes, pagi. Jam 5 gitu? Ya, karena biasanya saya pagi kan harus baca berita-berita pagi dulu ya, berita-berita tadi malam di Amerika, karena itu akan mempengaruhi pasar di Wall Street ya, Wall Street kayak betul. apa tadi malam udah dibaca berarti ya. Jadi saya prefer untuk rapat pagi. Berarti kalau ngundang Bang Joshua jangan pagi, sore aja, sore kayak gini. Terus nonton YouTube atau TV? YouTube dong. Udah YouTube betul ya? YouTube dong. Udah jarang nonton TV ya? Iya. Biasanya konten apa yang ditonton? Ya tentu podcast lah seperti Podcast ini. ya? Oh ya gini-gini. Mas ya? Irom lah. Aduh bisa aja nih. Tapi benar sih, beliau ngikutin sih. Iya dong. Karena tahu juga narasumber-narasumber yang hadir di The Fundamental sebelumnya gitu. Pensiun di desa atau di kota? Saya tengah-tengah kota yang kecil. Ya, jadi kota tapi nggak desa, tapi kota kecil artinya tetap bisa mendapatkan akses kebutuhan dasar, rumah sakit, lalu juga ya kebutuhan-kebutuhan dasar lah. Tapi saya nggak mau kota-kota besar lah, kota-kota kecil aja. Kayak apa ya? Berarti, Ya mungkin kayak Malang gitu ya. Oh, Jogja. Jogja. Oh. Tapi Jogja udah lumayan padat juga ya. Ya. Salatiga. Gitu. Ya, Salatiga oke. Oh gitu ya. Ada rencana udah? Belum lah. Belum masih muda lah, ya. belum. Masih jauh ya. Jauh. Tapi udah kepikiran lah. Udah kepikiran ya. Iya. Intuisi atau logika? Logika? Logika ya. Ya. Orang ini lama ekonom logika, data gitu ya. Yes, betul. Karena saya evidence based ya, evidence based karena biasanya dengan ngebangun logika dulu biasanya intuisinya akan muncul sih Mas belakangan. Terbentuk dari pengalaman. Iya, tetap bisa membangun ruang-ruang intuisi juga sih belakangan. Superman atau super team? Of course super team. Oh. We don't need Superman. Olahraga nih, sepeda atau lari? Saya sepedaan. Sepedaan ya? Ya. Rutin. Saya dulu pas kuliah di Belanda saya senang naik sepeda. Oh iya, dan itu berlanjut di sana, berlanjut sampai sekarang. Tapi masih pada saat pandemi pun juga jadi berlanjut sepedaan lagi dan sampai dengan saat ini juga sama anak-anak juga jadi sepedaan bareng gitu sama anak-anak. Kalau weekend. Iya. Tapi nggak setiap hari dari rumah ke kantor. Oh, enggak. Kan? Sepedaan. Iya. Satu kata tentang perekonomian Indonesia. Tangguh. Tangguh ya. Iya. Bagus. Tangguh ekonomi Indonesia. Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan Bang Joshua Pardede. Banyak sekali yang kita dapatkan, santai tapi banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Mas Irom, undur diri. Makasih ya. Thank you, matur nuwun.